Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana untuk menjadi istri yang mar'atus solihah. Dalam hadis ada khairun nisaikumul wadudu wadudul luwaladul musiyatu idattaqinallah, yang artinya sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang penyayang, memberikan keturunan, yang taat dan yang suka membantu suaminya di jalan takwa kepada Allah. Terus yang kedua yang saya tanyakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mohon dijelaskan kedua-duanya secara hakikat Gus. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri mar'atun sholihatun? Di dalam hadis itu dijelaskan, di samping dia mau membantu apa yang menjadi kerepotan suami, dan juga dia mendukung atas ketakwaan pada Allah. Apakah mereka itu yang disebut sebagai mar'atun sholihah? Kalau boleh saya katakan, kalau secara syariat itu berat, Bu. Kita mengatakan berat. Artinya kalau ruhaniyah kita belum bisa memandang beriman hanya pada Allah, berat sekali, Bu. Itu berat. Aslinya seorang istri itu tidak berkewajiban untuk membantu seorang suami dalam hal apapun. Itu sebetulnya mencuci, masak, nyusoni itu kewajibannya seorang suami. Istriku koyok emas sih lho Pak ya, dilebokno kotak, diman-man, nggak boleh, dipukul nggak boleh, dihina pun tidak boleh. Kalau kita menghitohkan, mengembalikan hukum sebenarnya itu seorang wanita dalam hal istri nggak wajib untuk membantu kesibukan seorang suami, nggak boleh. Aslinya ngoten. Sampeyan tinggalin ning Arab kono. Yang ada di pasar, yang dodolan, yang beli itu semua laki-laki. Wanita nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh. Itu tadi, wanita iku gur melayani ya. Opo sing dibutuhno seorang suami. Udah, berhubung orang laki-laki nggak keluar asi ya, maka istri membantu untuk menyusui. Boleh si istriku mengatakan, Pak, banyu susuku sakwulan 1 juta. Boleh Bu ya, nek sampean mentoh. Masih Pak yang ngono, ya ku nek engke dhuwit ya jaki cerati-cerit lah ngono ah. Asi itu boleh Bu, jenengan itu minta bayaran pada suami, Pak, banyu susuku sakwulan itu 3 juta. Itu sebab yang berkewajiban itu adalah seorang suami. Tapi gak mungkin lah itu terjadi lah gitu toh, gak mungkin. Untuk mengimbangi, jenengan punya penghasilan piro, blekno wis, blekno, tahu blekno, berikan semuanya. Bu, ini Bu hasilnya saya kerja tadi 1 minggu, udah
biasane lho, biasane uang kalau sudah dipegang istri ya uangnya istri, jalukane wangel no. Biasane dengan alasan kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan di dapur, kebutuhan macam-macam. Biasane nek angel ngono tak wurui Pak ya, tak wurui sampean kudu duwe kesak dobel. Sampean kudu nyisano pira gunung kok gawe tuku rokok, nek pancen gak oleh dijaluk maneh lho ya gawe tuku rokok lha ngono lho. Tapi yo nek iso yo aja ngono, ibuke yo aja meleki wong pake wis loman ngono kok. Udah, ketika sang istri itu mau menyusui dan tidak menghargakan asinya, itu termasuk salah satu mar'atun solihah. Terus masak, mencuci itu sebetulnya kewajiban seorang suami. Manakala si istri itu membantu, itu pun juga salah satu tanda mar'atun solihatun. Terus tadi masalah takwa ya gitu. Yang dimaksud takwa itu bagaimana Pak? Takwa yang mana? Apakah takwa secara fisik apa rohani? Kalau secara fisik ya ning syariat kuwi, di syariat itu. Kalau takwa secara rohani berarti hukum di hakikat, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Sekarang takwa di jasmani, udah itu di syariat sudah maklum. Sekarang di rohani, apa yang dilarang? Berkasih mesra rohaniyah dengan selain Allah. Apa yang diperintah? Rohaniyah harus bercinta hanya pada Allah. Itu maksudnya mendukung dalam ketakwaan. Berarti mar'atun solihatun kalau sudah duduk di sini dan melihat Allahnya saja, maka ketika saat suami mengatakan, Bu, ono arek seneng aku Bu, sakno nggawa yatim, aku jane eman yatime sano, otomatis sampean njukuk yatime katut sak rondo, otomatis nih gak kadek gak zaman sekarang lo ya. Akhirnya bagaimana mar'atun solihatun itu? Kalau sudah memang betul-betul duduk di situ, jawabannya pasti gini. Karena di dalam Al-Quran mengapa Allah memprioritaskan terhadap ar-rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha. Loro dulu gak siji, loro langsung terus telu, baru wakof berhenti. Tidak situ tapi loro terus telu. Langat itu minan nisa mathna wa thulatha waruba, papat baru leren. Berarti nek golek bojo ojo luwih teko papat. Nah, iki wong lanang. Tetapi di situ ada garis bawah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, maka hanyalah satu aja. Adil itu bagaimana toh Pak? Apa tah sing kono 50 kene ya 50 juta, kono 50 juta? Bukan. Kalau kita bicara adil secara syariat, melihat kebutuhan. Lah sing mbok uwek iku anake papat, mbok nom anake loro, apa ya padha kebutuhane? Halo, nggak sama. Nah kita bicara adil itu sangat luas Pak, sangat luas. Belum lagi kita mengatakan adil secara hakikat. Apa adil secara hakikat? Enak gak enak yo podo ae. Wis ah. Tutuk kuno apa durung? Nek durung tutuk kuno aja pola.
Wis jelas nggih maksud kula. Jadi ada yang mengatakan wong mar'atun sholihah iku nganut yo gak nang ngono tok kok liwat dalan kene kenek kok. Iku alasan wong wedok biasa ngono sing gak gelem dimadu biasa ngoten. Tapi kita tidak bicara di situ, Pak. Kepatuhan ruhaniyah jenengan terhadap Allah sampai di mana? Yang dilewatkan Allah itu dalam diri seorang suami. Kepatuhan ruhaniyah kita pada Allah, yang Allah melahirkan dirinya terhadap hidup dalam seorang suami. Wong lanang iku bu tak kandhani sampean, iki rahasia sebetulnya. Semua orang laki-laki itu pasti pingin rabi maneh, karena Qur'annya gitu. Iya, apalagi di Madura sana Pak nggih. Wah, kiai nek bojone siji rokan, berarti kiai ini kiai ku paling enggak 3-4 nggih di Madura gitu ya. Kiai gitu. Karena suka para wanita-wanita itu taat pada kiai, nanti dapat anak bin nasab dari seorang kiai. Biasanya gitu. Saya tidak bicara di ranah situ Bapak Ibu ya, ranah rohaniyah. Kalau kita bicara mar'atun sholihatun, itu tingkat ketaatan rohaniyah kita pada Allah yang dijatuhkan pada suami itu bagaimana? Kadang-kadang kita itu mohon maaf di dalam rumah tangga nggak mungkin toh menghadapi kondisi enak terus, nggak mungkin. Suatu saat kita dihadapkan kondisi yang tidak enak. Bagaimana kita mensikapi saat itu? Ketika saat enak, aku yakin ketika ruhaniyah jenengan iki sudah eksis di dalam sirul asror dan fanaul dzikri, aku yakin sibuk jenengan itu melihat Allahnya. Kalau sudah melihat Allahnya, aku yakin jenengan tidak ada rasa di dalam hati jenengan itu yang gelisah, yang khawatir, ndak. Ayo terus no, nek gak remek kuwi suwi-suwi. Lah ngoten nggih. Jarno ae ngono lho. Pun. Untuk yang kedua, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Itu isyarah Bu, isyarah. Maksudnya pepet terus. Apa pepet terus nih? Tekanlah terus hukum di dalam syariah dengan hukum hakikat. Maksudnya apa? Tekanlah hukum yang di dalam syariat yang kita jalani itu ditekan dengan hukum hakikat. Ketika berlakunya hukum syariat, ruhaniyahmu itu jangan merasa dirimu yang melakukan. Artinya ruhaniyahmu itu harus menetapkan semuanya yang melakukan adalah Allah. Inilah yang kumaksud dalam satu makolahnya Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah apapun dasarono rohaniyahmu itu makrifat pada Allah. Digambarkan ketaatane anak terhadap orang tua. Yang paling bawah itu apa toh? Telampaan toh. Nah itu berarti jadikanlah biru walidenmu menjadi birul iku apa? Birul iku membagusi. Jadikanlah membagusi dirimu terhadap orang tuamu itu menjadi bagusi dirimu terhadap Allah. Inilah yang diunen-unen non di dalam Jawa, wong tua loro minangka pangeran katon. Lah di sini berarti kita bicara bir itu menjalankan kebagusan. Jadikanlah kebagusan dirimu terhadap orang tuamu itu menjadi kebagusanmu terhadap Allah. Berarti apapun yang Anda lakukan, birrul walidaini itu menjadi birmu terhadap Allah. Berarti nggak jauh berbeda dengan kemakrifatan pada Allah. Oke. Ada lagi?
Yang di majelis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon bertanya tentang baiat. Hampir setiap tahun saya mengikuti baiat karena merasa dalam diri saya untuk melakukan juhud suluk masih belum sempurna, masih jauh dari kewusulan. Ini bagaimana, seperti kapok Lombok nantinya itu setelah melakukan maksiat kita taubat, melakukan dosa kita taubat, apakah seperti itu atau bisa dikatakan makruh? Mengatakan yang bisa saya tanyakan, mohon penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruhaniyah itu dimasukkan Allah di dalam musyahadatul fana dan kamil, maka ruhaniyah pasti dikatakan melanggar aturan. Berhubung ruhaniyah itu melanggarnya itu tidak diharapkan dirinya melanggar alias tidak disengaja, maka hukumnya seperti orang puasa ketika siang lalai dia makan. Itu hukum yang ada di dua kelas itu pasti terjadi seperti itu. Seperti itu. Tetapi hal ini tidak akan terjadi manakala Allah sudah memindahkan di dalam musyahadatul baqa. Ya. Jadi kesalahan itu tidak datangnya sengaja dari diri jenengan, tapi memang sudah disetting Allah seperti itu semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Anda akan semakin kuat ruhaniyahmu itu dalam hal kemakrifatan pada Allah. Nah, terus tentang masalah baiat itu mempunyai pengertian di dalam hakikat adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah. Lah, kalau sudah disambungkan, apakah boleh dibaiat lagi, ikut lagi? Kalau toh itu miturut Anda pengukuhan, nggak ada masalah begitu. Nggih, ada lagi? Monggo.